teman-teman, saat ini saya sedang berada di bimbingan belajar elektron. Ada kisah menarik di balik berdirinya atau keberadaan bimbel ini. Saya pernah ketemu orangnya, saya pernah kenal, dan ternyata kisah dari bimbel ini luar biasa. Nah, supaya tidak penasaran, supaya ini bisa menjadi inspirasi, ayo kita temui beliau sekarang ya. Ikuti terus video ini. Yuk. Nah, ini dia dengan Pak Mansur. Iya. Beliau inilah yang punya kisah inspirasi tentang bimbel elektron. Banyak hal yang menarik yang mungkin bisa kita kulik. Setidaknya begini, kalau ada anggapan bahwa guru itu tidak bisa menjadi entrepreneur, guru hanya ngajar, guru hanya ya sederet hal-hal yang kurang memberikan semangat lah. Mudah-mudahan itu bisa terpatahkan. Betul ya Pak Mansur ya? Oke, kita mulai obrolan kita ya. Jadi tahun 2004-2005 itu saya mulai dari jalan kaki, Pak. Artinya privat ke anak-anak, les privat. Jadi mulai malah dari les privat, Pak ya? Jalan kaki, Pak. Jalan kaki, siap. Setelah itu ada mahasiswa jual sepeda. Saya beli, akhirnya saya naik sepeda. Akhirnya naik sepeda. Oke, terus? Setelah itu lama, kemudian alhamdulillah ngelesi anak orang pakai sepeda. Itu di daerah Perumahan Erlesa. Dari Unmul ke Perumahan Erlesa itu ya dulu jalan kaki dan naik sepeda itu berapa kilo itu? Oh, Erlisa. Di Katrioni. Oke, siap. Ya. Setelah itu lama, akhirnya bisa kredit motor, Pak. Nah, dengan kredit motor itu akhirnya perjalanan itu semakin cepat, jadi waktu bisa terkejar, akhirnya banyak yang dilesnya. Tetapi dari situ saya berpikir kalau hanya stagnan les privat saja tidak akan maju-maju. Jadi istilahnya memberikan manfaat itu ke banyak orang itu malah kurang. Tapi kalau membuat suatu lembaga memberikan manfaat ke banyak orang, siswa dan yang lainnya, itu akan lebih banyak. Apa itu waktu masih jalan kaki sampai naik sepeda itu posisi berarti masih belum berkeluarga tuh gimana Pak? Belum. Oh, belum berkeluarga. Oke. Masih baru lulus dan mahasiswa dan baru lulus. Oh, baru lulus tahun berapa itu Pak? Tahun 2006 saya lulusnya. Kuliahnya di mana sih Pak? Di Unmul saja. Di Unmul. Oke, jurus di FKIP berarti Pak ya? Fisika. Oh, fisika. Oke. Oke, kemudian sampai akhirnya membuat les tadi itu dari tahun berapa dan bagaimana ceritanya Pak? Saya menikah tahun 2008. Kemudian sambil membangun rumah tangga, akhirnya ngontrak rumah Pak. Ngontrak rumah sambil masih jalan jalan privat anak orang juga. Tetapi setelah perjalanan waktu, maka ada anak yang datang ke rumah ini, satu orang. Akhirnya saya layani daripada privat, coba saya layani bimbel di rumah saja. Di ruang tamu. Akhirnya banyak, dari 1 menjadi 10. Saya ajar dengan istri berdua. Setelah itu lama-kelamaan kok menjadi banyak Pak. Nah, tahun 2008 itu sampai 2010 saya berhenti di rumah itu, menyewalah tempat yang lebih besar. Di sini tadi, tapi yang bagian depan. Itu akhirnya saya jadikan tempat, ruangannya lumayan banyak, ada 4 ruangan masih, sambil tidur di situ,
alhamdulillah anak juga bisa bermain di situ. Akhirnya saya mengajak teman-teman untuk membimbing, mengajar anak-anak SD. Awalnya SD Pak. Oh, SD. Oke. Lama-lama menjadi banyak anak SMP. Setelah itu mulai tahun 2010 di sini Pak ya. Nah setelah itu saya urus izinnya, saya urus, alhamdulillah terbit. Nah sampai berkembang, siswanya banyak. Nah, mulailah saya kembangkan, saya susun program dengan baik, program bimbingan, khusus akademik, mata pelajaran maupun bimbingan konsultasi belajar maupun tentang bimbingan karir maupun bimbingan motivasi. Nah sekarang sudah alhamdulillah alumni elektron ada yang tembus di UI, ada yang tembus di ITS juga ada yang kalau Unmul banyak, ada yang tembus Unibra, Undip, Jember juga ada, terus universitas ya di Jawa banyak Pak. Pak, tadi saya tertarik terkait dengan perizinan tadi. Image-nya ngurus izin operasional begini kan ya boleh dikatakan nggak mudah lah Pak. Itu prosesnya seberapa lama dan seperti apa Pak? Jadi perizinan itu kalau dulu dari dinas pendidikan itu harus berjalan dulu Pak. Berjalan dulu, ada siswanya, ada tempatnya, baru diizinkan. Tapi kalau mendirikan yang baru belum ada siswanya, belum ada tempatnya, ya masih dipertimbangkan lah. Nah waktu itu sudah ada siswanya, ada tempatnya, baru saya datang ngurus mulai dari RT Pak. Dari RT, kelurahan, dinas pendidikan dengan syarat-syaratnya ke HIPKI, yang dulu HIPKI dulu. Nah, himpunan Usaha Khusus Indonesia dapat rekomendasi, setelah itu dari dinas pendidikan bisa mengeluarkan. Tapi ya ada bapak-bapak dari dinas pendidikan Samarinda itu ya datang ke elektron untuk mengecek benar nggak ini. Gitu. Oke, Pak, dari perjalanan yang sudah ada ini Pak, bersama istri tentunya, apa sih Pak impian sebetulnya yang paling besar yang akan dilakukan oleh Pak Mansur bersama keluarga ini? Impiannya adalah elektron menjadi sebuah lembaga pendidikan, entah itu nanti dalam bentuk lembaga khusus, lembaga konsultasi pendidikan, atau bahkan sekolah tinggi kalau bisa. Jadi bisa bermanfaat bagi banyak orang. Nah, elektron saat ini masih pada kursus, yaitu fokus pada kursus dan bimbingan belajar. Alumni banyak, sudah ribuan. Tapi kedepannya saya ingin lebih bermanfaat lagi bagi banyak orang, khususnya anak-anak Samarinda, mungkin mengarah pada digitalisasi. Jadi kursus digital atau lembaga pendidikan yang 1 tahun atau D1 atau D2 atau D3 begitu. Oke, puas. Tapi dari pencapaian yang sudah ada saat ini Pak, menurut Bapak seperti apa? Apakah sudah merasa cukup atau bagaimana Pak? Ya, kalau mulainya dari nol, betul-betul dari nol, alhamdulillah bersyukur. Ya. Tetapi untuk dunia pendidikan kita kan hidupnya bercita-cita ingin bermanfaat bagi banyak orang, keluarga, terus anak-anak bangsa, terutama penerus bangsa ini Pak, anak siswa, ya kalau bisa lebih dari ini Pak, lebih maksimal lagi pelayanannya, fasilitasnya lebih bagus, lebih canggih, kita mengarah ke digital. Nah, elektron saat ini sudah punya aplikasi belajar di Play Store. Selain pada pembelajaran offline, kita juga online Pak. Di sisi lain nanti akan kita bangun kita punya cabang-cabang, pinginnya seperti itu Pak. Jadi bukan, kalau dari segi puas masih belum puas, karena kepuasan untuk bermanfaat bagi banyak orang kan ini
Oke, kita tahu kan Pak, sebetulnya ada beberapa nama yang sebelum ini masuk Samarinda, bahkan termasuk cabang dari luar daerah. Nah, Elektron masuk sebagai dalam tanda kutip produk lokal gitu ya, artinya hadir di Samarinda dan betul-betul dari nol. Apa sih Pak yang membuat Bapak yakin ini sampai sebesar ini, sementara persaingan juga dibilang tidak mudah gitu Pak? Jadi kuncinya seorang entrepreneur, pengusaha itu harus yakin, yakin dengan keyakinan yang kuat untuk mengembangkan, untuk memperdayakan. Jadi insya Allah bisa. Oke, pelajaran apa yang bisa Pak Mansur ambil dari hal ini Pak? Jadi yang pertama pelajarannya, kita harus melayani siswa dengan baik, dengan maksimal. Misalnya pelayanan dari segi konsultasi belajar, dari segi pembiayaan, kita harus ukur kemampuan orang tua ini seberapa, gajinya sekian, kalau ditarik per bulan sekian, kita harus tahu, harus hitung dengan matematika yang jelas. Kemudian dari segi pelayanan terhadap karyawan, pelayanan terhadap teman-teman guru yang mengajar di sini, kita harus utamakan kesejahteraannya. Selama ini harus kita utamakan kesejahteraannya, pengembangannya, termasuk pelatihannya. Karena kita juga mendatangkan pelatihan dari Solo itu ya, kekompakannya terutama kekeluargaannya. Jadi di Elektron ini Pak, dibuat lembaga pendidikan yang santai tetapi serius untuk kemajuan anak-anak. Jadi seperti keluarga, tidak terlalu kaku gitu. Jadi di Elektron tidak, ya dari suasana belajarnya anak-anak sudah bebas untuk bertanya, duduknya juga nyantai, seragamnya tidak ada seragam, guru-guru juga tidak ada seragam. Yang penting suasana kekeluarganya kita jaga. Oke, terakhir Pak, harapan Bapak terhadap dunia pendidikan di Samarinda, termasuk harapan Bapak terhadap Elektron ini sendiri bagaimana Pak? Ya, yang pertama harapannya itu anak-anak saat ini Pak, apalagi di masa pandemi ini, itu pendidikan karakter, kejujuran, tanggung jawab, kreativitas, moralnya terutama. Nah, semangatnya untuk sekolah saat ini kurang. Makanya saya tetap untuk menjalankan bimbingan tatap muka, dikolaborasikan dengan pembelajaran online melalui aplikasi Elektron Wadah Belajar tadi itu. Jadi harapan saya ini harus terbentuk semuanya. Saat ini kan di anak-anak, masa pandemi ini kan tidak ke sekolah Pak. Jadi hilang lah, artinya bukan hilang, turun kedisiplinan terutama, tanggung jawabnya terhadap dirinya gitu, kreativitasnya, inovasinya itu kurang. Harapan saya itu yang pertama. Yang kedua, di Elektron ini saya punya harapan impian bahwa anak-anak yang les di Elektron, yang SMA, lulusan SMA, kemudian masuk ke program bimbingan UTBK SBMPTN maupun program sekolah bisnis, ini tembus ke universitas-universitas favorit di Indonesia. Ya, saat tahun-tahun kemarin alhamdulillah ada yang masuk UI, masuk Unibra, masuk Undip, masuk ITS, masuk Unhas, masuk UNM, ya, dan program dan universitas-universitas yang lain yang favorit. Unmul juga banyak, ITK juga banyak. Dan tahun berikutnya saya pengen kalau bisa ya di atas 70% lah Pak, kalau di Elektron masuk. Itu. Kalau yang dari SMP, lulusan SMP masuk ke sekolah-sekolah unggulan di Samarinda, karena inputnya akan bagus gitu. Baik teman-teman, itu tadi kisah dari Pak Mansur. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan motivasi dan semangat untuk kita semua. Terima kasih ya Pak ya. Siap. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.